Shalom, shalom damai sejahtera buat kita semua. Di mana pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Itu semua bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat peduli kepada kita sehingga pada pagi hari ini masih diberi kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, sebelum kita membaca firman kebenaran, terlebih dahulu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menopang, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak, dan pada pagi hari ini Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat. Itu semua Tuhan Yesus kami rasakan oleh tuntunan penyertaan pelindungan-Mu. Kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan, di mana pada pagi hari ini Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa, Engkau begitu baik. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami juga akan membaca sebagian firman-Mu. Engkau campur tangan Tuhan, Engkau ulurkan tangan-Mu, sehingga betul-betul Tuhan, firman-Mu yang kami baca ini kami bisa mengerti dan bisa kami jalankan seturut dengan kehendak-Mu. Kami mengaku Tuhan banyak kekurangan kelemahan kami, baik dalam pemikiran kami, tingkah laku kami, tapi kami percaya Bapa, Engkau tetap menuntun kami, menopang kami, memenuhi kami dengan tuntun Roh-Mu, sehingga Roh-Mu yang berkata-kata dalam hati kami, Roh-Mu menyertai kami, Roh-Mu membimbing sepanjang kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami mengerti dan bisa menjalankan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa, Engkau begitu baik. Kami serahkan renungan pagi kami ini ke dalam tuntunan penyertaan pelindungan-Mu saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera, di mana pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Itu juga karena Tuhan sangat mengasihi kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa sharing tentang kebenaran firman Tuhan dan saling mengasihi, saling mengingatkan, saling mendoakan, sehingga betul-betul kita tetap dalam Tuhan dan tetap menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita akan membaca firman kebenaran, di mana pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes 6 ayat 38, sambungan semalam. Jadi di sini katanya, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi jelas kita tahu bahwa Yesus sudah turun ke dunia ini untuk menuntun, membimbing, menyertai kita, mengajari kita segala cara. Dia upayakan supaya kita paham untuk menjalankan seturut dengan kehendak-Nya. Jadi Bapak Saudaraku, Tuhan tahun 2000 lalu sudah meninggalkan kealahannya di sorga. Dia datang ke dunia ini untuk menyatu dengan manusia, supaya manusia bertobat kembali kepada firman kebenaran, di mana Dia mengajarkan segala cara, segala upaya, bahkan segala perumpamaan Dia buat supaya kita menangkap dan bisa menjalankan seturut dengan kehendak-Nya. Tapi nyatanya Bapak Saudaraku, kita lihat sekarang ini banyak manusia membuat kebenaran diri sendiri, tidak melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku, pernahkah kita berpikir jika orang tua kita mengatakan, anakku nanti cuci piring, kita mengatakan iya.
tapi kita bukan menyuci piring, tapi kita main-main. Bagaimanalah hati orang tua kita itu, Bapak Saudaraku. Jadi sama Bapak kita di sorga, Bapak kita sorga juga, Dia sudah memberikan petunjuk kepada kita, sudah membuat surat kepada kita supaya kita membacanya dan melakukannya dan taat setia. Tapi kita membuat kebenaran diri sendiri. Jadi bagaimanalah hati Bapa kita di sorga, Bapak Saudaraku. Jadi ayat 39, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, Yesus datang ke dunia ini mengajari, membimbing kita segala cara, dibuat perumpamaan demi perumpamaan supaya nanti kelak kita dibangkitkan. Ternyata kita tidak mengindahkannya. Ternyata kita membuat kebenaran diri sendiri. Ternyata kita menuruti ajaran-ajaran manusia. Bagaimanakah akhirnya nanti? Padahal Tuhan Yesus datang ke dunia ini supaya kita dibangkitkan di akhir zaman, supaya kita bersama-sama Dia di sorga, hidup yang kekal. Jadi Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sudah berupaya semaksimal mungkin. Tuhan tidak memaksa kita harus jalan kesempit ini, tapi Tuhan memberi jalan lebar dan sempit. Manakah engkau pilih? Kita diberikan hak bebas. Kita yang menentukan jalan kita. Jika kita mengikuti aturan-aturan manusia, tentu kita jalan yang luas, semuanya boleh. Tapi jika kita mengikuti aturan-aturan Tuhan Yesus, jalan itu sempit bagaikan rel, tidak bisa berselisih, tidak bisa belok kiri kanan, tapi lurus seturut jalur rel yang diberikan Tuhan kepada kita, sempit. Tidak seberapa manusia mampu sanggup untuk melakukannya. Jadi sangat betul firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan banyak yang datang, sedikit yang terpilih. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita melihat bagaimana murid-murid juga banyak mengundurkan diri. Kenapa? Karena sempit jalan menuju kehidupan yang kekal itu. Jadi ketika Yesus memberitakan firman Tuhan, banyak manusia berduyun-duyun untuk datang menjumpai Yesus, karena berita-berita bahwa Yesus menampakkan mukjizat. Bahkan Yesus memberi makan beribu-ribu orang, sehingga manusia berduyun-duyun datang untuk mencari mukjizat, bukannya mencari hidup yang kekal, bukannya mencari jalan kebenaran. Jadi ternyata juga sampai saat ini Bapak Saudaraku, banyak orang datang ke gereja tapi bukan menjadi pelaku firman, tapi datang ke gereja itu untuk mencari melepaskan masalah, mencari berkat, mencari supaya usahanya diberkati, mencari supaya lepas dari pergumulan hidup. Jadi Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasihi, itu tidak salah. Tapi semuanya itu adalah mencari kehidupan yang kekal. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk memberkati.
Yesus datang ke dunia ini untuk mengangkat kita, memberi jalan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal, di mana Yesus mengatakan akan kubangkitkan pada akhir zaman. Itu Tuhan mau. Untuk apa kita sehat? Untuk apa kita memperoleh seluruh dunia ini, tapi jiwa kita binasa? Jadi Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dunia, tapi Yesus datang ke dunia ini untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Di mana kita melihat Yesus ditawarkan si iblis. Si iblis menawarkan kepada Yesus, jika engkau mau menyembah aku, akan kuberikan kerajaan dunia ini. Jika Yesus memang tujuannya karena berkat, tentu Yesus mau, di mana iblis menawarkan berkat itu, akan kuberikan kerajaan dunia ini. Tentu jika Yesus datang untuk berkat, tentu Yesus sudah mau menerimanya. Tapi Yesus datang ke dunia ini bukanlah untuk berkat. Yesus datang ke dunia ini untuk akan datang kemana kita jika kita meninggalkan dunia ini. Makanya kita melihat pamannya sendiri, kita melihat menjadi peminta-minta. Dia tubuhnya borokan, hanya anjing menjilati boroknya. Jadi jika kita berpikir Yesus adalah Raja, Tuhan di segala Tuhan, kok mampu, kok tega pamannya sendiri kurap-kurapan, pamannya sendiri menjadi peminta-minta? Jika kita seperti pengharapan kita berkat saja, tentu si Lazarus pamannya Tuhan Yesus, dia buat ganteng, dia buat rumahnya istana. Tentu demikian. Apakah Tuhan Yesus tidak bisa membuat seperti itu? Bisa, karena dia mempunyai seisi dunia ini. Tentu bisa, karena dia menciptakan langit beserta isinya. Tapi nyatanya tidak tentang dunia ini, sehingga kita melihat Lazarus itu meminta-minta ketika dia hidup dalam dunia, tapi ketika dia meninggalkan dunia, dia ada di pangkuan Abraham. Jadi ketika kita melihat kawan Tuhan Yesus, orang kaya itu, yang di dunia dia pesta pora bersenang-senang, ternyata ketika dia meninggalkan dunia ini, dia kelepek-kelepek, panas. Bapak Abraham, tolonglah, suruhlah Lazarus itu mencelupkan jarinya, menteteskan ke bibir saya ini, karena di sini panas sekali. Itu kata orang kaya itu. Ternyata Bapak Abraham mengatakan, tidak bisa, orang dari sini ke situ nggak bisa, dari situ ke sini nggak bisa, karena ada jurang luas pemisah kita. Itu Bapak Abraham mengatakan. Juga kita melihat orang kaya itu mengatakan, jika demikian, suruhlah Lazarus itu pergi ke dunia, mengatakan kepada saudara saya, ada 5 lagi saudara saya di dunia, supaya dia jangan sampai ke sini, karena sini panas sekali, supaya dia tidak sampai ke sini. Tapi apa kata Bapak Abraham? Walaupun Lazarus suruh ke dunia, orang itu tidak akan percaya. Tapi ada buku Yesaya di dunia, itulah suruh bacanya, supaya dia mengerti jalan-jalannya surga. Jadi Bapak Saudaraku, kuncinya adalah Alkitab. Bukan siapa-siapa, bukan gereja, bukan hamba Tuhan, bukan bapak kita, bukan saudara kita, bukan istri kita, bukan suami kita, bukan anak-anak kita, tapi dasarnya Alkitab, firman kebenaran. Lakukan taat dan setia, tentu roh Tuhan akan bekerja.
Roh Tuhan akan menuntun kita. Roh Tuhan akan membimbing kita sehingga betul-betul kita mengerti jalan-jalannya Tuhan. Karena kita yang hidup ini satupun kita belum jumpa dengan Tuhan. Semuanya dasarnya adalah Alkitab. Walaupun ada manusia yang mengaku jumpa dengan Tuhan, itu urusannya sendiri. Padahal Alkitab mengatakan siapapun tidak bisa melihat Tuhan kecuali yang datang dari surga. Itu Alkitab mengatakan. Jadi jika kita mengatakan saya sudah jumpa dengan Tuhan Yesus, itu bukan saya menghakimi, tapi menurut Alkitab kan mengatakan satu pun tidak bisa jumpa dengan Bapa selain yang turun dari surga, yaitu kita melihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ya pasti karena dia adalah Tuhan. Dia menjelma seperti kita, meninggalkan kealahannya. Jadi jika kita mengatakan saya sudah berbicara dengan Tuhan, itu urusan kita masing-masing. Memang jika kita melalui mimpi memang bisa, tapi kalau kenyataan belum, karena firman Tuhan tidak bisa kita melihat karena kita tidak tahan melihat Tuhan itu karena dia bercahaya panas. Mata kita tidak akan tahan melihatnya karena kita orang-orang berdosa. Tapi jika melalui mimpi atau melalui rohnya, ya mungkin bisa. Karena saya juga sering rohnya datang kepada roh saya, dia akan berkata-kata kepada roh saya, dan dia akan menunjukkan bagaimana jalan-jalan kebenaran untuk melakukan firman Tuhan. Tapi dengan mata saya tidak pernah melihat, tapi dengan roh saya itu memang betul sering jumpa dengan Tuhan. Jadi Tuhan yang berkata-kata dalam roh saya, karena ketika saya ada di pelayanan, ketika masalah datang, ketika pergumulan datang, pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan pada saya, sehingga nanti malam jam 2 roh Tuhan datang ke roh saya dan dia berkata-kata begini. Dia mengatakan kepada roh saya, sehingga saya mendapatkan di mana yang dikatakannya itu seturut dengan Alkitab. Jadi kuncinya Alkitab. Undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga rohnya lah yang berkata-kata dalam diri kita, di mana roh Tuhan yang sudah dimaterikan dengan roh kita ini, itulah yang bahkan berkata-kata. Tapi bukan kita tatap muka dengan Tuhan. Karena saya mulai tahun 2006 saya mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, sampai saat ini saya belum jumpa dengan tatap muka dengan Tuhan. Saya belum pernah melihat Tuhan Yesus, tapi dia datang melalui rohnya, roh yang dimaterikan pada roh saya, itu yang berkata-kata. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kembalilah kepada firman-firman kebenaran, supaya kita diombang-ambingkan dunia ini, sehingga kita jangan nina bobokkan oleh dunia ini, supaya kita jangan hanyut di bawah arus ke dunia ini, tapi pondasi kita kuat kokoh, di mana Tuhan Yesus itulah gembalaku. Kita akan kokoh tetap berdiri. Karena apa? Karena Tuhan Yesus pondasi kita. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, tantangan, masalah, pergumulan di dunia ini itu tempatnya. Kita tidak bisa lepas dari masalah. Kita tidak lepas dari pergumulan, karena dunia ini tempatnya. Jika kita sudah meninggalkan dunia ini, baru kita lepas dari masalah,
baru kita lepas dari tantangan. Jika kita masih hidup di dalam dunia ini, masih kita pakai tubuh kita ini, kita pasti ada masalah. Kita pasti ada pergumulan. Karena tubuh daging ini masih bunyi. Karena tubuh yang kita pakai ini pinjam sementara. Firman Tuhan mengatakan 70, jika kuat 80 tahun. Itu kita pakai tubuh kita ini. Sesudah itu kita akan meninggalkan tubuh kita ini di dunia ini. Kita akan berangkat seturut apa yang kita jalankan. Jadi jika kita jalankan seturut kehendak Tuhan, kita akan berangkat menuju rumah Bapa, kehidupan yang kekal. Jika kita menuruti kehendak daging kita, kita akan berangkat ke tempat siksaan sebelum kita masuk ke dalam penghakiman. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, manusia yang mati bukanlah langsung berangkat ke surga. Yang percaya, yang tidak percaya, yang tidak taat dan setia, tidak dihukum langsung ke neraka, tapi ke tempat si pengsisaan. Ada tempat masing-masing. Jadi bukan lagi di dunia ini. Orang-orang mati sudah meninggalkan dunia ini. Dia tidak lagi ada hak, tidak lagi ada dia di bawah matahari, tapi dia sudah pergi meninggalkan dunia ini. Jadi jangan kita pernah mengatakan Bapakku datang melalui mimpi. Bapakku datang berkata-kata. Bapakku tadi aku lihat dia, tapi dia tidak berbicara padaku. Itu hanya halusinasi, itu hanya khayalan, itu hanya setan yang menyamar. Tapi orang mati tidak akan bisa ketemu dengan orang hidup, karena dunianya sudah berbeda, alamnya sudah berbeda, seturut dengan Alkitab. Jadi banyak saat ini yang mengatakan Bapakku datang melalui mimpi. Dia mengatakan, nakku, kenapa engkau tidak pernah lagi jarah kepadaku? Bahwa engkau tidak pernah lagi membersihkan kuburanku. Sudah aku di semak, sudah hutan tempat rumahku di kuburan. Jangan pernah kita percaya seperti itu. Itu setan. Itu Bapak kita. Setan itu menyamar menjadi Bapak kita. Dia menyamar supaya kita percaya akan Bapa kita tetap di dalam kuburan itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada lagi rohnya orang mati di dalam kuburan. Orang mati tinggal sama seperti baju kita ini. Jika kita buang baju kita ini, tidak bisa lagi pergi kemana-mana. Tidak ada lagi kuasanya, tidak ada lagi gunanya. Sudah dilindas mobil, sudah masuk lumpur dan sebagainya, dia akan busuk. Jadi sama dengan tubuh kita ini. Tubuh kita ini tidak ada lagi kuasanya, tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Itu karena khayalan kita, karena pikiran kita, sehingga terbayang-bayang masuk dalam mimpi, sehingga kita merasa Bapa kita itu datang untuk menjumpai kita. Jadi jika kita mengatakan kita ini orang Kristen, percaya, pengikut Kristus, marilah kita kembali kepada Alkitab. Apa kata Alkitab, itu kita taati, tekuni, itu kita percayai jika kita memang orang Kristen. Jangan kita kurang-kurangi, jangan kita tambah-tambahi. Jika kita tambah-tambahi, jika kita kurang-kurangi, berarti kita menganggap Alkitab itu belum sempurna. Menganggap kita itu, Tuhan itu tidak becus untuk memberikan suratnya. Tuhan Yesus itu tidak sempurna untuk memberi suratnya kepada kita. Jika kita tambah, jika kita kurangi. Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku, siapakah yang harus kita ikuti? Apakah kita mengikuti Tuhan Yesus? Apakah kita mengikuti dunia ini? Jadi itu tergantung kita. Jika kita mengikuti orang dunia ini, dia mengatakan Bapamu masih di kuburan sana.
dia menunggu, 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 menunggu. Jadi makanya banyak orang-orang Kristen yang datang ke kuburan sana ketika anaknya berangkat keluar negeri atau keluar dari kotanya, dia mengatakan jumpa datang ke sana, dia akan jarah, dia akan bawa bunga, dan dia akan berkata-kata kepada bapaknya yang di kuburan, "Bapak, lihat cucumu ini, dia akan merantau ke perantauan. Engkau tuntun sertai, lindungi, berkati dia di tempat perantauan, supaya engkau tetap menyertai dia." Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jelas, sangat jelas firman Tuhan mengatakan dia tidak lagi ada di kuburan itu, di mana kita melihat di Alkitab, kita melihat di Pengkhotbah 9. Pengkhotbah 9 ayat 5 mengatakan demikian. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang, dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Jadi sudah hilang, tidak lagi ada haknya di bawah matahari. Jadi sangat jelas firman Tuhan mengatakan, jadi jangan kita menganggap Bapak kita itu tinggal di kuburan itu kedinginan. Bahkan kita melihat saat ini banyak orang dibuat meteran lampunya supaya Bapakku ini melihat terang, nyaman, senang di kuburan ini. Jadi itu adalah pikiran-pikiran dunia. Tidak salah, tidak salah kita membuat seperti itu, tapi janganlah pikiran kita bahwa Bapak kita itu tinggal di situ. Janganlah Bapak kita itu menganggap menunggu di kuburan itu sampai Tuhan Yesus datang. Jelas sini tadi katakannya kepada kita ayat 5 tadi, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang, dan upah dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Jadi sangat jelas, tidak lagi ada upah bagi mereka, tidak ada lagi unek-unek dia, tidak lagi ada ingat-ingatan dia, tapi sudah lenyap di bawah matahari, tidak lagi ada hubungannya. Jadi jika kita percaya kepada Alkitab, mari taati, setia, supaya kita jangan diombang-ambingkan dunia ini. Jika kita diombangkan dunia ini, tentu kita meraba-raba, di manakah Tuhan itu, di manakah kerajaan surga itu, di manakah, di manakah, di manakah, di manakah, sehingga kita meraba-raba. Jika kita kembali kepada firman-firman kebenaran, di situ ada kepastian. Di situ ada kepastian. Jadi jika kita percaya akan dunia ini, apa kata orang, di situ kita meraba-raba. Karena satupun manusia belum sampai kepada Bapa di sorga. Jadi bagaimana manusia mengetahui ada sorga, ada neraka? Jadi kuncinya adalah Alkitab, firman-firman kebenaran yang kita percayai, lakukan, taati, dan setia, kita akan mendapatkan di mana roh Tuhan akan bekerja.
Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, itu tergantung kita. Bagaimana kita menyikapi firman-firman kebenaran. Bagaimana kita mengatakan kita ini orang Kristen, artinya pengikut Kristus, tapi kita masih mengikuti aturan-aturan manusia. Jadi apa ucapan kita itu? Ucapan kita adalah pengikut Kristus, tapi kenyataannya kita mengikuti aturan-aturan manusia. Jadi mulut kita ini, apa yang kita ucapkan itu. Jadi jangan kita berbohong kepada Tuhan. Kita mengatakan Kristen, pengikut Kristus, tapi kita bukan mengikuti apa yang ajarkan Kristus. Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah, sadarlah, kembalilah kepada firman-firman kebenaran, taat dan setia. Kita akan dapat. Dan siapa kita sebenarnya? Ada Roh Tuhan bekerja dalam diri kita. Dia akan berkata-kata, Dia akan menuntun kita, Dia akan membimbing kita. Kita tidak akan meraba-raba lagi, kita tidak lagi akan bingung lagi. Tapi karena apa? Roh Tuhan ada yang menunjukkan, nakku, jalan ini. Jangan ke sana, nanti kamu akan tergelincir. Karena apa? Karena ada Roh Tuhan yang sudah dimateraikan dengan roh kita. Jadi sebetulnya jika kita taat dan setia, kita sangat enak melakukan firman-firman kebenaran ini. Tapi kita harus menanggalkan daging kita. Jika kita belum menanggalkan daging kita ini, tentu daging kita ini bunyi daging kita ini. Kita tidak akan mampu untuk melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Tidak mampu. Makanya Bapak Saudaraku, jika kita sudah taat melakukan firman kebenaran, firman sama seperti Rasul Paulus. Dia tidak memikir hal-hal tentang dunia ini, tapi dia memikirkan hal-hal kerajaan sorga. Bahkan dia melihat siang dia melayani, malam dia membuat jala. Bayangkan, dia tidak menerima dari pelayarannya, tapi dia buat usahanya untuk mencari nafkahnya. Kenapa? Karena dia sudah dipenuhi Roh Kudus, sehingga pikirannya bukan lagi pikiran dunia ini. Jika kita berpikir secara dunia, kenapa Rasul Paulus mati-matian, bahkan sampai matinya dia tersiksa untuk memperjuangkan apa yang harus diperjuangkannya. Bahkan istri, anak-anak tidak ada yang memperjuangkannya, tapi kita melihat gigihnya dengan luar biasa untuk memberitakan firman Tuhan. Karena apa? Karena pikirannya bukanlah pikiran dunia, tapi pikirannya adalah pikiran sorgawi. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jika pikiran kita masih pikiran dunia ini, sangat sukar kita melakukan kebenaran firman Tuhan dengan taat dan setia. Kita melihat bagaimana banyak hamba-hamba Tuhan jatuh karena godaan dunia ini. Bahkan banyak kita melihat sudah luar biasa diberkati, tapi dia jatuh. Karena apa? Karena godaan dunia. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus ngerti siapa kita sebenarnya, sehingga kita apapun goncangan, apapun tantangan, fokus kita adalah terfokus kepada Bapa kita di surga. Mati hidup adalah di tangan Tuhan. Jadi kita ini, dunia mengatakan sudah mati rasa. Orang katakan dunia ini sudah Alkitaban, sudah Babylon. Itu dunia mengatakan, tapi itu tergantung mereka. Tapi kita melihat bagaimana nabi-nabi sebelum Yesus, bagaimana Nabi Musa, bagaimana Nabi Nuh. Kita melihat bagaimana penderitanya, bagaimana juga kita melihat Bapak Abraham, bagaimana setianya kepada Tuhan.
Dia tidak menghiraukan dunia ini, walaupun dunia ini, Nuh itu sudah gila, masa dibuat kapal di atas gunung. Dunia mengolok-olok dia, tapi karena Tuhan mengatakan, Nuh, bikin kapal seukuran sebesar ini, kau buat di atas gunung ini, kamu buat kamar begini, ukuran begini, begini, begini. Tapi Nuh tetap, iya Tuhan, siap Tuhan, siap Tuhan. Walaupun dunia sekitarnya mengatakan Nuh sudah gila. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, berbaliklah kepada firman-firman kebenaran. Jika kita tidak berbalik kepada firman-firman kebenaran, tentu banyak angin sepoi-sepoi untuk menggoda kita. Tentu banyak hal-hal dunia ini untuk menggoda kita. Bahkan setan juga nina bobok kita, dia akan menggaruk kita. Bobok nakku, kita akan sampai pada waktunya. Di situ kita akan merasakan apa yang kita terima. Karena apa? Karena kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Satupun manusia tidak utuh kekal di dunia ini, tapi kita akan berangkat meninggalkan tubuh kita ini. Kemanakah kita? Menjadi pertanyaan, kemanakah kita? Jadi Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, itu harus kita pikirkan dari sekarang. Selagi kita masih diberi kesempatan, selagi kita bisa berjalan, mari kita kerjakan semampu kita berbalik kepada firman-firman kebenaran. Jika kita berbalik kepada firman-firman kebenaran, kita akan dituntun roh Tuhan. Roh Tuhan yang menuntun kita, di mana kita melihat, kita baca lagi Bapak Saudaraku, karena roh Tuhan yang bekerja, di mana kita melihat di Yohanes 15 Bapak Saudaraku, kita melihat ayat 18 katakannya begini Bapak Saudaraku. Jadi bukanlah kekuatan kita, bukanlah karena kehebatan kita, tapi ada roh penolong. Itulah membuat kita sanggup bisa melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi di sini kita melihat Yohanes 15 ayat 18, jikalau dunia membenci kamu, ingat belum ya? Yohanes 14 ya. Yohanes 14 ayat 15. Iya, salah. Yohanes 14 ayat 15. Nah, ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Memang tidaklah kita mampu. Jika dengan rasio kita tidak mampu. Selangkan membaca Alkitab aja kita tidak mampu. Bagaimana juga akan melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Apa yang dikerjakan Tuhan, engkau kerjakan, kata Tuhan. Itu tidak betul. Jadi jika kita tidak penuh dengan Roh Kudus, itu tidak akan mampu. Jadi di sini kita melihat, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Roh Tuhan menyertai kita selama-lamanya di dunia ini, sampai kita dituntun, dimateraikan dengan Roh Kudus, sampai kita menuju rumah Bapa, kita akan dituntun, digiring ke sana. Karena ayat 17 mengatakan kepada kita, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak mengenal dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi roh Tuhan tadi sudah diam di dalam kita, di dalam roh kita ini. Dunia tidak mengerti, dunia tidak tahu, sehingga dia tidak akan tahu apa yang harus kita jalankan ini, apa yang harus kita pikirkan ini. Jadi bersyukurlah Bapak, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jika kita sudah dipakai
menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Itu bukanlah kegigihan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita. Jadi jangan menyesal Bapak Saudaraku, jangan